Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Sadat MAG selaku dosen pengampu mata kuliah studi Al-Quran Hadis dan teman-temanku kelas psikologi Islam 1D yang berbahagia. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat, karunia, serta kasih sayangnya kita semua dapat menjalani hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi terakhir, penutup para Nabi sekaligus satu-satunya uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Sururum Marfu'ah dari Prodi Psikologi Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Teman-temanku yang berbahagia, tema pembahasan kali ini adalah hadis mutawatir dan hadis ahad. Yang pertama, hadis mutawatir. Menurut bahasa, kata mutawatir berarti mutababi, yaitu yang datang berturut-turut dengan tidak ada jaraknya. Sedangkan hadis mutawatir menurut istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak dalam setiap generasinya, yang menurut adat tidak mungkin mereka berbuat dusta dan mereka meriwayatkannya secara indrawi dan memberikan ilmu yakin. Selain itu, ada juga yang mendefinisikan bahwa hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang jumlahnya banyak dan pada setiap tingkatan sanadnya yang menurut akal tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta dan memalsukan hadis. Dan periwayatan mereka didasarkan pada sesuatu yang dapat diketahui dengan indera seperti pendengarannya dan semacamnya. Ada berbagai ciri-ciri ataupun syarat pada hadis mutawatir. Di antaranya telah diriwayatkan dan diterima oleh banyak orang. Diyakini mustahil jika perawi yang banyak itu bersetuju untuk berdusta, dan hadis tersebut diperoleh melalui panca indera, pendengaran, atau penglihatan. Terdapat 4 syarat dari hadis mutawatir sendiri, yaitu 1. Diriwayatkan oleh banyak orang atau banyak perawi. Terdapat beberapa perbedaan pendapat dari beberapa ulama mengenai batasan jumlah perawinya. Menurut ahli usul dari golongan Mu'tazilah, yaitu Abu Al-Husain Muhammad bin Ali bin Al-Thayyib, berpendapat bahwa di antara persyaratan mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan lebih dari 4 orang. Menurut Al-Ghazali, membicarakan masalah jumlah periwayat tidak ada acuan yang pasti karena sangat berkaitan dengan kebiasaan dan alasan yang diperlukan masing-masing ulama. Artinya, walaupun riwayat itu tidak banyak, tetapi hadis itu sudah meyakinkan, maka sudah bisa dikategorikan sebagai mutawatir. Pendapat inilah yang disahihkan oleh para ahli hadis. Sementara di lain pihak, sebagian ulama cenderung membatasi jumlah bilangan tersebut. Ada yang berpendapat, jumlah yang layak untuk menilai suatu hadis dapat dikatakan mutawatir mencapai 70 perawi. Ada juga yang 40 perawi, 12 perawi, atau bahkan ada yang cukup 4 perawi saja. Yang kedua, yang meriwayatkan hadis tersebut mustahil untuk berdusta. Dr. Nuruddin berpendapat bahwa jumlah perawinya itu tidak dibatasi dengan bilangan. Pembatasannya secara rasional yang mempunyai prinsip mereka tidak mungkin atau mustahil sepakat untuk berdusta. Yang ketiga, sanad yang meriwayatkan hadis tersebut bersambung dari awal hingga akhir. Yang keempat, latar belakang hadis didapat menggunakan panca indera. Cara penyampaian khobar melalui indera, bukan lewat intuisi atau akal. Artinya, sang perawi mendengar atau melihat secara langsung periwayatan itu. Biasanya, di hadis tertulis sami'na yang berarti mendengar atau ro'aina yang berarti saya melihat. Mengingat begitu sulitnya terpenuhi syarat kemutawatiran suatu hadis, tidak banyak periwayatan hadis mutawatir. Karena begitu ketatnya persyaratan hadis tersebut,
Hukum hadis mutawatir adalah makbul atau dapat diterima dan diamalkan. Pembagian hadis mutawatir ada tiga, yaitu yang pertama ada hadis mutawatir lafzi. Hadis mutawatir lafzi yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi yang mempunyai matan atau isi hadis dan maknanya sama atau seragam antar periwayat yang satu dengan yang lainnya. Contoh hadis mutawatir lafzi yaitu man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adu minan nar, rawahul Bukhari, yang artinya Rasulullah bersabda, barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, hendaklah dia menduduki tempat duduk di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Ada 3 pendapat tentang periwayat hadis tersebut, yaitu menurut Alwi al-Maliki diriwayatkan oleh 62 orang sahabat. Menurut Al-Bazzar diriwayatkan oleh 40 orang sahabat, dan An-Nawawi menyatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh 200 orang sahabat. Hadis tersebut diriwayatkan oleh banyak perawi hadis yang masyhur di telinga kita, di antaranya Imam Bukhari, Muslim, Darimi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi, Abu Hanifah, dan Tabrani. Yang kedua, ada hadis mutawatir maknawi, yaitu hadis yang meriwayatkan berbagai peristiwa dengan berbagai ragam ungkapan, namun intinya atau maknanya itu sama. Dengan kata lain, matanya berbeda, namun mempunyai kesamaan makna atau kesamaan peristiwa. Hadis macam ini jumlahnya relatif banyak dan sebagian besar ulama sepakat tentang kemutawatirannya. Imam Asyuti memberikan contoh macam hadis ini dengan hadis tentang mengangkat tangan ketika berdoa. Menurut para ulama, hadis ahad terbagi menjadi 3, yaitu 1 hadis masyhur. Menurut bahasa, hadis masyhur adalah al-intishar wa zuyu, atau sesuatu yang populer dan sudah menyebar. Hadis ini diriwayatkan oleh 3 perawi atau lebih pada setiap tingkatan sanadnya dan tidak sampai pada jumlah perawi mutawatir. Contoh hadis ini adalah al-muslimu man salamal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yang artinya seorang muslim adalah orang yang sanggup menjamin keselamatan orang-orang muslim lainnya dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, hadis aziz. Menurut istilah, hadis aziz ialah hadis yang diriwayatkan oleh 2 perawi. Adapun 2 perawi tersebut ditemukan masih dalam satu generasi. Setelah itu ada banyak orang yang juga sama meriwayatkannya. Contoh hadis aziz yaitu An Anas radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Yang artinya dari Anas radhiyallahu an, dia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang di antara kalian beriman sehingga aku menjadi orang yang paling dia cintai dibandingkan ayahnya, anaknya, dan seluruh umat manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, ada hadis gharib. Menurut istilah, hadis gharib ialah hadis yang periwayatannya dilakukan oleh seorang perawi dan tanpa ada orang lain yang meriwayatkannya. Contoh hadis gharib yaitu An Abdillah ibni Dinar an ibni Umar qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il wala'i wa an hibatihi, yang artinya dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual wala dan menghibahkannya. Hadis riwayat Ad-Darimi nomor 2459. Dalam hadis tersebut, Abdullah bin Dinar adalah rawi yang tafarrud atau menyendiri. Hal itu dikarenakan hanya beliaulah satu-satunya perawi yang menerima dari sahabat Umar radhiyallahu an.
Jadi, kesimpulan pada materi hari ini yaitu hadis mutawatir dan ahad adalah pembagian hadis berdasarkan jumlah perawi. Seperti yang kita tahu, mutawatir dibagi menjadi dua, yaitu mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Dan selanjutnya ada hadis ahad yang dibagi menjadi tiga, yaitu ahad masyhur, ahad aziz, dan ahad gharib. Di tugas ini kami menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dan kekeliruan, baik yang berkenaan dengan materi pembahasan maupun teknik penyampaian. Walaupun demikian, inilah usaha maksimal kami selaku para presentator usahakan. Semoga dengan penyampaian materi kali ini, teman-teman dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan diharapkan kritik yang membangun dari para audiens guna memperbaiki kesalahan sebagaimana mestinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya Surur Marfu'ah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.